Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Safara Madiani Effendi dengan NIM 2022 1011 0311 233. Perkenalkan, nama saya Vina Dewi Fortuna dengan NIM 2022 1011 0311 240. Perkenalkan, nama saya Ferdina Putri Masruri, NIM 257. Perkenalkan, nama saya Maya Dulaksana dengan NIM 2022 10 11 03 11 285. Perkenalkan, nama saya Intan Septi Putri Permatahati, NIM 300. Di sini kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang salah satu tema yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia, yaitu analisa pemenuhan hak asasi manusia atas kebebasan berpendapat dan bersuara mahasiswa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pertama yang akan saya bahas terkait dengan latar belakang mata kuliah hukum dan hak asasi manusia. Mata kuliah hukum dan hak asasi manusia ini adalah salah satu mata kuliah yang membahas tentang suatu hak yang didapatkan oleh makhluk hidup dari sejak dirinya lahir sampai dirinya meninggal. Hak ini disebut dengan hak asasi manusia. Nah, apa sih hubungan antara hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat di kalangan mahasiswa Kabupaten Lumajang? Nah, hak asasi manusia ini merupakan hak yang didapatkan manusia dari saat ia lahir sampai ia meninggal. Nah, jelas ia berhubungan dengan kebebasan bersuara dan berpendapat, karena ketika manusia atau mahasiswa ini ingin menyuarakan pendapatnya, itu merupakan salah satu hak. Nah, hak tersebut merupakan suatu hak yang tidak bisa dibatasi. Dan hak bersuara ini juga merupakan salah satu hak yang telah didapatkan dari dirinya lahir sampai ia meninggal. Nah, berarti hak bersuara dan berpendapat ini merupakan salah satu contoh dari hak asasi manusia. Nah, yang kedua adalah tujuan dari penelitian kami ini. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui bagaimana sih kebebasan berpendapat dan bersuara mahasiswa di sana di Kabupaten Lumajang ini. Apakah ketika mahasiswa ingin bersuara dan berpendapat ini pemerintah di sana itu menerima atau tidak, atau bagaimana? Nah, tujuan penelitian kami ini adalah sebagai berikut. Nah, selain itu, tujuan penelitian kami ini yaitu kami ingin mengetahui sebenarnya apa yang membuat mahasiswa ini berpendapat atau bersuara tentang apa mereka ini sampai ingin menyuarakan pendapatnya, begitu. Nah, namun sayangnya kebebasan berpendapat ini yang kita ketahui di masyarakat luas ini banyak yang belum bisa mengamalkan ya. Padahal kebebasan berpendapat ini telah diatur dalam pasal 28C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana manusia ini diwajibkan untuk menjaga hak asasi manusia orang lain dan tertib dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bernegara. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang urgensi penelitian kami. Penelitian kami ini menggunakan kuesioner yang kami bagikan kepada beberapa mahasiswa di Kabupaten Lumajang. Nah, kami ingin mereka-mereka ini mengisi apa yang kami tunjukkan di dalam kuesioner tersebut. Nah, untuk selanjutnya metode penelitian akan dijelaskan di teman saya di bab metode penelitian. Nah, kembali lagi kepada kebebasan bersuara dan berpendapat. Seperti yang kita ketahui ya, ketika mahasiswa ini ingin berpendapat. Nah, berpendapat ini kan biasanya kalau di kalangan mahasiswa ini ketika mahasiswa melakukan unjuk rasa atau demo ya. Nah, tapi seperti yang kita ketahui juga, ketika mahasiswa ini ingin melakukan demo atau unjuk rasa yang dimana itu merupakan perantara dari dirinya ini bersuara dan berpendapat ya, tapi mirisnya ketika ia melakukan unjuk rasa maupun demo ini, yang membatasi mahasiswa bersuara ini aparat negara yang memiliki wewenang seperti polisi contohnya. Ketika mahasiswa ini berdemo, pasti di sampingnya itu ada polisi yang menjaga. Namun polisi-polisi ini malah yang kelompok kami lihat ya, beberapa contoh kasus di belakang, malah polisi ini membatasi mahasiswa yang ingin berpendapat. Nah, maka dari itu penelitian kami ini membahas tentang hal tersebut.
Yang selanjutnya disebut dengan metode penelitian yang kami lakukan. Nah, metode penelitian yang kami lakukan ini menggunakan kuesioner. Nah, untuk detail lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. A, yaitu metode penelitian pendekatan. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan masyarakat. Pada kelompok kami, menggunakan metode penelitian kualitatif. Ada beberapa macam metode penelitian. Yang pertama ada etnografi. Etnografi yaitu merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap budaya tertentu melalui observasi. Yang kedua ada studi kasus. Studi kasus itu merupakan penelitian kualitatif yang digunakan dengan mendalami kejadian, proses, aktivitas, atau program terhadap kelompok individu. Yang ketiga ada fenomenologi. Fenomenologi itu adalah penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi pengalaman manusia terhadap sebuah fenomena. Yang keempat ada naratif. Naratif merupakan contoh strategi penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan melakukan studi pada satu individu atau lebih untuk mendapatkan data laporan naratif. Yang kelima ada grounded theory, merupakan pendekatan penelitian dengan menciptakan teori atau abstrak melalui analisis proses dan tindakan. Pada kelompok kami ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data kuesioner. Yang kedua ada sumber data. Sumber data adalah sumber informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam analisis atau penelitian. Sumber data pada kelompok kami itu membuat kuesioner tentang pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat pada mahasiswa di Kabupaten Lumajang. Dalam pengumpulan sumber data ini, kelompok kami melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data sekunder. Data sekunder itu sendiri merupakan suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder itu berupa bukti, catatan, atau laporan yang telah tersusun data. Yang terakhir yaitu teknis analisa data. Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian ini, karena dengan analisa data lah kelompok kami dapat memecahkan masalah penelitian. Membangun suatu analisa data itu juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini. Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana kelompok kami selain mengolah dari dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai data yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan dari hasil temuan berdasarkan usaha penelitian tersebut. Dengan metode analisis data inilah, kelompok kami berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara kualitatif yang telah dilakukan untuk menganalisis hasil kuesioner. Dalam kuesioner yang telah kelompok kami buat ini menanyakan tentang alasan mahasiswa melakukan kebebasan berpendapat. Dari jawaban kuesioner tersebut, mahasiswa mengungkapkan keresahan atas masalah-masalah yang dirasakan oleh mahasiswa tentang kebijakan yang menuntut hak-hak mereka. Bab 3 yakni kerangka teori dan hukum. Kerangka teori dan hukum. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting dalam negara demokrasi seperti di Indonesia saat ini. Negara yang demokrasi tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, termasuk mahasiswa, perlu adanya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi,
dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kajian kepustakaan yang dapat dijadikan dasar untuk analisis ini antara lain: yang pertama, hak asasi manusia atau HAM; yang kedua, konvensi internasional; yang ketiga, konstitusi dan hukum nasional; yang keempat, literatur akademik; yang kelima, tantangan dan hambatan; yang terakhir, studi kasus. Pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi aktivis mahasiswa, isu yang kompleks dan multidimensional. Meskipun dijamin secara hukum baik oleh instrumen internasional maupun nasional, implementasi hak ini seringkali menghadapi tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, analisis harus mencakup tinjauan terhadap kerangka hukum, hambatan yang ada, serta studi kasus untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami dan mengevaluasi pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi aktivis mahasiswa, serta relevan sinyal dalam konteks sosial dan politik yang kontemporer. Selanjutnya, berikut adalah penjelasan masing-masing prinsip HAM yang juga mengandung sifat hak asasi manusia. Yang pertama, universal. Artinya, bahwa semua orang di seluruh dunia, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya. Yang kedua ialah tak terbagi. Artinya, semua HAM adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Yang ketiga, saling bergantung. Artinya, terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Yang keempat ialah saling terkait. Artinya, hak asasi manusia yang saling terkait dipahami bahwa keseluruhan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lain. Yang kelima ialah kesetaraan. Artinya, kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama manusia harus diperlakukan dengan sama. Yang keenam, non-diskriminasi. Sebuah situasi dikatakan diskriminatif jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Yang ketujuh ialah martabat manusia. Artinya, pada dasarnya manusia harus dihormati, diperlakukan secara baik dan dianggap bernilai. Yang kedelapan ialah tanggung jawab negara. Di sini saya sebagai anggota 4 akan menjelaskan tentang hasil dan analisa. Hasil data. Penelitian ini kelompok kami mengumpulkan data dengan cara membuat kuesioner. Tujuan kuesioner pada penelitian ini adalah untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada mahasiswa di Kabupaten Lumajang untuk dijawab. Subjek penelitian atau respon berperan untuk memberikan informasi atau tanggapan terkait data yang dibutuhkan oleh kelompok kami. Isi dari kuesioner pada penelitian ini, kelompok kami menanyakan tentang apakah mahasiswa di Lumajang dapat melakukan kebebasan berpendapat dan bagaimana peran pemerintah daerah Lumajang dalam menangani aksi kebebasan berpendapat. Dari hasil kuesioner tersebut, mahasiswa menjawab alasan-alasan tentang kebebasan berpendapat pada mahasiswa. Alasan mahasiswa melakukan kebebasan berpendapat untuk mengungkapkan keresahan atau masalah atau kebijakan yang ada serta menuntut hak-hak mereka. Mahasiswa juga diberi kebebasan berpendapat agar mahasiswa ingin mengutarakan pendapatnya. Tujuan kebebasan berpendapat atau unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperbaiki pemerintah dengan pendapat generasi muda serta mengkritik kebijakan pemerintah apabila merugikan masyarakat.
Yang kedua yaitu ada grafik data. Sesuai kuesioner yang kita bagikan, kami memperoleh data antara lain. Yang pertama, apakah pemerintah di sana memperbolehkan aksi kebebasan berpendapat? Menurut data yang kami peroleh yaitu setuju memperoleh aksi kebebasan, tetapi aksi tersebut juga ditolak oleh pemerintah. Yang kedua, apa alasan mahasiswa melakukan kebebasan berpendapat? Yaitu mahasiswa-mahasiswi di Kabupaten Lumajang agar mendapat keadilan yang setimpal. Yang ketiga, apakah pendapat mahasiswa saat melakukan kebebasan berpendapat diterima oleh pemerintah? Menurut data yang kami peroleh dari hasil kuesioner yaitu mahasiswa atau mahasiswi di Kabupaten Lumajang ada beberapa yang bisa diterima oleh pemerintah dan ada juga yang tidak bisa diterima oleh pemerintah dengan alasan-alasan tertentu. Yang keempat yaitu apa tujuan kebebasan berpendapat atau unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat atau mahasiswa. Menurut data yang kami peroleh di Kabupaten Lumajang itu tujuan yaitu agar mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan dan agar pemerintah tahu isi hati dari mahasiswa tersebut. Yang ketiga yaitu ada pembahasan atau analisa dari teori. Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam segala bentuk dan cara. Yang pertama yaitu ada hak asasi manusia atau yang sering disingkat dengan HAM. Teori HAM. HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu secara universal tanpa memandang ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah bagian dari HAM yang diakui secara internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia DUHAM 1948 Pasal 19. Yang kedua, konstitusi pada hukum nasional, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan Pasal 29F. Yang ketiga, yaitu ada literasi akademik. Jürgen Habermas dan ruang publik. Menurut Jürgen Habermas, ruang publik adalah area di mana individu dapat bertukar pendapat dan ide tanpa campur tangan dari negara lain. Yang keempat, yaitu tantangan dan hambatan. Penelitian tentang tekanan dan represi, penelitian menunjukkan bahwa aktivitas mahasiswa sering menghadapi tekanan dari pihak otoritas, ancaman fisik, kriminalisasi, aktivitas proses, serta regulasi hukum yang represif seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE di Indonesia. Yang kelima yaitu ada studi kasus. Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia. Gerakan ini menunjukkan bagaimana mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang sangat signifikan. Kesimpulan dari tersebut itu yaitu yang pertama, kepentingan kebebasan berekspresi. Yang kedua, peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Dan yang ketiga, hambatan yang dihadapi. Yang keempat, respon terhadap pemerintah. Dan yang kelima itu tujuan kebebasan berekspresi. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu studi kasus reformasi 1998. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan analisa 2 serta kesimpulan. Dari hasil analisa tersebut yang berjudul pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat aktivis mahasiswa di Kabupaten Lumajang. Pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi aktivis mahasiswa dapat tergantung pada konteks sosial, politik, dan hukum di negara tersebut. Perlindungan terhadap aktivis dilindungi oleh hukum dari tindakan represif, dan adanya partisipasi publik yang merujuk pada keterlibatan atau kontribusi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah, yang meliputi memberikan masukan, memilih pejabat, atau berpartisipasi dalam demonstrasi dan kampanye. Dan juga adanya keterbukaan politik merujuk pada tingkat transparansi, fleksibilitas, dan akuntabilitas dalam proses politik sebuah negara, dan mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta akses yang adil dan merata terhadap informasi politik,
dan kebijakan dan keterbukaan politik memainkan peran penting dalam memastikan partisipasi publik yang lebih luas dan membangun demokratis yang sehat. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah di sana memperbolehkan aksi berpendapat karena dari kebebasan pendapat tersebut, setiap orang dapat memahami setiap pendapat masyarakat dan berpendapat secara bebas tanpa ada pembatasan apapun. Yang memperlakukan pembatasan tersebut harus mampu menunjukkan kebutuhannya, dan pemerintah harus bisa untuk mendengarkan para mahasiswa dan rakyat. Dan apa alasan mahasiswa melakukan kebebasan berpendapat? Alasan para mahasiswa melakukan kebebasan berpendapat karena banyak mahasiswa yang pendapatnya banyak tidak didengar dan mahasiswa mengungkapkan keresahan atas masalah atau kebijakan yang ada, serta mengungkapkan banyak hak-hak mereka yang tidak didengar, dan para mahasiswa melakukan kebebasan berpendapat berfungsi sebagai platform bagi mahasiswa untuk melakukan advokasi terhadap hak asasi manusia. Dan apakah pendapat mahasiswa saat melakukan kebebasan berpendapat diterima oleh pemerintah? Biasanya pendapat mahasiswa yang ada yang diterima dan ada yang tidak. Mahasiswa saat melakukan kebebasan berpendapat seharusnya dihormati dan didengar oleh pemerintah sebagai wujud demokrasi yang sehat. Karena ini juga merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan memperkuat partisipasi publik. Tujuan kebebasan berpendapat atau unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat atau mahasiswa yaitu untuk menyatakan pendapatnya sebagai upaya menekankan baik secara politik untuk kepentingan mahasiswa maupun kepentingan masyarakat. Dan ada beberapa tujuan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat atau mahasiswa. Selanjutnya ada kesimpulan. Pada penelitian ini, kelompok kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan kuesioner. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Pada penelitian ini, kelompok kami menggunakan kuesioner untuk menganalisis seperti apakah pemenuhan hak kebebasan dan berpendapat mahasiswa di Kabupaten Lumajang. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam, terutama dengan keterlibatan peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian. Penelitian ini, kelompok kami mengumpulkan data dengan cara membuat kuesioner, dan tujuan pada kuesioner tersebut pada penelitian ini adalah untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada mahasiswa di Kabupaten Lumajang untuk dijawab, dan subjek penelitian atau responden berperan untuk memberikan informasi atau tanggapan terkait data yang dibutuhkan oleh kelompok kami. Dan isi dari kuesioner pada penelitian ini, kelompok kami menanyakan tentang apakah mahasiswa di Lumajang dapat melakukan kebebasan berpendapat dan bagaimana peran pemerintah dari Lumajang dalam menangani aksi kebebasan berpendapat. Dari hasil kuesioner tersebut, mahasiswa menjawab alasan-alasan tentang kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting dalam negara demokratis seperti di Indonesia. Negara yang demokrasi tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Alasan mahasiswa melakukan kebebasan berpendapat untuk mengungkapkan keresahan atas masalah atau kebijakan yang ada serta menuntut hak-hak mereka.
Mahasiswa juga diberi kebebasan berpendapat agar mahasiswa ingin mengutarakan pendapatnya. Tujuan kebebasan berpendapat atau unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu untuk memperbaiki pemerintah dengan pendapat-pendapat generasi muda, serta mengkritik kebijakan pemerintah apabila merugikan masyarakat. Demikianlah beberapa hal yang kelompok kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.